Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan G-Workshop, channel belajar berbagi belajar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Channel saya ini udah berjalan sekitar kurang lebih 1 tahun, dan untuk komentar-komentarnya, terima kasih untuk komentar-komentar positif walaupun maupun negatif. Yang jelas kalau negatif itu untuk membangun diri saya pribadi. Nah, yang jelas komentar-komentar Anda yang membuat kami semangat untuk terus merawat channel kami ini. Nah, kali ini saya berbagi trik atau masalah yang dihadapi ketika kita melakukan perubahan kopling, khususnya Vega ZR. Karena kalau Vega ZR kan bawaan pabriknya dia memakai 2 kampas, dan pernya dia memakai tipe plat atau diafragma kalau pabrikan bilang. Nah, ini kita rubah pakai yang model biasanya atau model per spiral. Nah, ini kendala-kendala yang sempat saya hadapi kemarin. Ini kan minta dibuat kopling, motornya minta dibuat kopling. Nah, ini modelnya model TDR. Ini menurut saya ini lebih kuat daripada yang ininya model nongol yang pertama pecah. Nah, kendala-kendalanya yang dihadapi, kita menentukan ini. Pertama, rumah koplingnya. Ini rumah koplingnya mau kita ganti apa enggak. Nah, ini kan rumah koplingnya masih pakai bawaan punya Vega ZR. Jadi kita hanya bisa pakai 3 kampas. Kalau bawaannya kan 2 kampas. Nah, ini kita pakai 3 kampas. Kalau untuk kaki 4 atau satelit koplingnya, ini saya pakai punya Jupiter MX Alt yang kopling, yang model kopling. Jupiter MX Alt yang kopling. Tapi ini banyak yang dirubah. Nah, ini pakai punya MX yang kopling tadi ya. Kalau untuk kampas ini pakai bawaan Vega ZR atau bisa pakai punya Revo Absolute bisa. Nah, ini kendala-kendalanya. Kita kan pakai 3 kampas. Ini 3 kampas. Terus kalau plat koplingnya sebenarnya aslinya pakai 2. Nih. Nah, ini saya pakai punya MX New yang kopling, kodenya 2S6, kode 2S6. Ngapa pakai itu? Platnya lebih tebal, intinya itu platnya lebih tebal. Terus kendala pertama kemarin waktu bak koplingnya keluar, ini kan di sini bearing, nih di sini bearing. Terus di sini di bagian ujung sini, ini katakanlah ada dudukan. Ini dudukan untuk bagian bawah sini. Nih bagian bawah ini. Nah, yang dudukan pas bagian bawah di sini itu longgar. Jadi ini jatuhnya kocak. Oke, padahal tahanan untuk tuas ini hanya di 2 titik. Di titik bearing sama di titik bagian bawah ini. Jadi terpaksa bagian bawahnya ini saya kasih sejenis bushing lah. Saya pakai bekas pin dowel bak ini. Terus dibelah, di custom lah biar supaya bisa masuk ke sini. Nah, ini biar presisi. Ininya biar presisi. Ini yang pertama. Oke. Nah, terus yang kedua, ini model setutnya kemarin dibawain 2 jenis. Mungkin kalau untuk pakai yang kopling bawaan standar pakai diafragma mungkin nggak banyak perubahan, tapi karena ini dirubah. Nah, kemarin ada yang tipenya polos. Ini polos. Model cantolannya ini setengah lingkaran ini. Nah, ini saya pakai yang model ini. Jadi terpaksa merubah tuasnya ini di gerenda kayak model MX. Oke, ini di gerenda, tujuannya supaya seperti ini. Oke, nah tuh. Terus kalau untuk ininya, karena tujuannya mungkin kan rumah koplingnya dia pakai ZR, karena kita ini beli ZR. Nah, sedangkan ini dirubah punya MX. Yang kendala selanjutnya di ini, bearing truss bawaan bak kopling ini lebar, jadi dia jatuhnya di sini.
terlalu lebar lah. Nah ini saya ganti punyanya F1Z atau Jupiter, supaya tujuannya biar masuk di sini. Kalau ininya ring saya pakai ring yang jelas lebih tebal supaya dia nahan di sininya kuat. Nah terus ini masuk ke sini biar masuk di sini posisinya. Terus habis itu setelah saya pasang itu masih ada kendala lagi. Jadi waktu diputar dia kayak ada yang nyangkut posisi di kopling. Nah ini yang saya lakukan perubahan. Ini kan saya tipisin, ini saya grenda. Kalau sisanya mungkin ukurannya 3 milian lah kurang lebih. Nah terus yang sini saya tuner nih, kelihatan ini bekas tuneran saya. Oke, kelihatan. Nah kalau untuk kekuatan ini nggak menurunkan kekuatan karena titik tahanannya ada di ujung sebelah sini, bukan di sini. Titik kekuatannya di ujung sebelah sini. Oke. Terus nanti anggapannya ada anggapan kalau nanti tuasnya goyang mas, ini kan tipis bener. Ini mudah-mudahan nggak goyang karena ini presisi di sini. Ini presisi di sini. Oke, mudah-mudahan nggak goyang. Terus setelah perakitan tersebut saya coba ininya udah nggak nyangkut, tapi ada kendala lagi. Karena yang jelas kan ini punya MX. Terus platnya ternyata setelah saya lihat platnya agak beda, kampas koplingnya agak beda. Nah ini kalau kita hanya pakai ini, kita hanya pakai dua ini nih, makanya kadang ada kemarin yang model cuman pakai dua ini, ininya digrenda sama dia biar posisinya ini lebih ke dalam biar nggak mentok di sini. Tapi menurut saya itu riskan karena takutnya dia nggak kuat nahan per, ujung-ujungnya nanti pecah. Makanya saya pilih opsi yang lain, bukan opsi tersebut salah, ingat bukan opsi tersebut salah. Oke, nah saya pilih opsi kedua untuk memperlebar ininya, jadi sama aja kita pakai 3 plat. Nah ini bawaan punya MX yang apa ya, MX ini non kopling ini. Nah ini ada 2 lapisan nih, 2 lapisan. Nah yang lapisan pertama ini saya sisain 2, 6 saya buang, sisain 2, 7 saya buang, terus sisain 2 lagi, 6 buang, 7 buang. Jadi 7 buang, 7 buang, 6 buang, 6 buang. Nah, jadinya yang ini. Tujuannya ngapa dikasih kayak gitu? Supaya yang bagian ini. Nih. Ini kan, ini nggak numbur ke sini. Nih, ini 2 saya buang. Nih. 2 buang, 6 sisain, 2 buang, 7 sisain, 1 2 3 4 5 6 7. Nah posisinya tuh. Nah, posisinya supaya nggak numbur. Nah nih, ini press, ini nggak numbur tuh, bawah nggak numbur. Yang bagian ini dia kalau langsung seperti ini dia bakal gantung nih. Tuh, karena posisi ini masuk ke sini, alur sini, yang ini pun masuk ke alur sini, jadi dia nahan seperti ini. Makanya ini saya kasih double. Ngapa kok harus double? Karena kalau cuman hanya pakai 1 lapisan ini kurang menekan ke kampas. Oke, tujuannya itu. Nah ini setelah saya coba koplingnya berfungsi normal, terus kondisi kopling waktu diputar juga udah nggak ada yang nyangkut. Mudah-mudahan ini berhasil. Nanti setelah berhasil saya review hasilnya. Oke, ini mudah-mudahan cukup. Kalau untuk model cara pemilihannya banyak cara. Yang jelas ini udah saya coba pakai yang MX New, yang model datar. Yang model datar ininya terlalu tipis. Jadi jarak ini hampir nggak ada apa ya? Nggak ada celah loh, hampir nggak gerak nahan. Makanya saya putuskan pakai yang model ini. Oke, kalau untuk ada yang pakai sistem ini, intinya kita bikin seperti ini. Ini yang penting jangan apa ya namanya, celahnya itu, celah perubahannya terlalu tipis. Misal ini kita pasang dulu, terus kita lepas. Jarak waktu bebasnya itu ini jaraknya minimal setengahnya inilah. Jangan sampai kok hampir 3/4-nya tebel yang terakhir mau kita pasang. Karena nanti kalau seperti itu kampasnya belum layak untuk ganti, udah kerasa habis, sudah nggak ada tenaga. Oke, tujuannya seperti itu. Kalau untuk trik silahkan pilih-pilih, mudah-mudahan ini jadi referensi salah satunya lah. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.